Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Hadapilah situasi internal partai dengan gagah berani, bukan malah kirim surat ke Jokowi. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Woi, Bro AHY, Jokowi kalau mau ambil partai, dia pasti milih lah. Ibarat mobil, mending dia pilih Ferrari atau PDI Perjuangan atau Lamborghini lah seperti Gerindra. Ya mungkin agak ke bawah sedikit Maserati atau Golkar. Kenapa begitu? Ya karena dia punya kekuasaan, ya mau ngasih uang ke dia banyak. Kan nggak mungkin Jokowi pilih bemo mangkrak. Muldoko mau kudeta lah. Kudeta apa nih di kudeta? Semua kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitu. Jadi saya ingatkan, hati-hati. Jangan memfitnah orang. Hati-hati. Saya sudah ingatkan itu. Berdasarkan itu. Tetapi karena asas praduga tak bersalah, maka dikirimkan surat kepada Presiden. Bahkan disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan itu, atas kesaksian kader DPP, DPD, dan DPC tersebut, bahwasanya sudah didukung oleh para pejabat tinggi dan kementerian lain. Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam ADART. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Ini persepsi-persepsi yang dikembangkan itu, janganlah terus membangun hal-hal yang seperti itu, menarik simpati orang lain. Ingat zamannya lah seperti itu. Jangan lagi nembak kanan kiri Menko Polhukam, tembaklah Pak Yusuf Lawa, ditembaklah. Siapa lagi itu? PKB ditembaklah, Nasdem ditembak katanya biar saya. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Hadapilah situasi internal partai dengan gagah berani, bukan malah kirim surat ke Jokowi. Emang urusan apa Jokowi sama Partai Demokrat? Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko tak menjawab secara jelas ketika ditanya kelanjutan surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo. Surat yang dimaksud menyoal tentang isu kudeta AHY dari Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden Jokowi dan menyeret nama Muldoko. Saat ditanya tentang respon Presiden terkait isu ini, Muldoko lagi-lagi tak memberikan jawaban tegas. Ia menyebutkan banyak hal yang harus diurus oleh kepala negara ketimbang campur tangan dalam isu kudeta di Partai Demokrat. Kendati demikian, Muldoko mengakui beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud. Muldoko mengungkapkan pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel. Dalam pertemuan tersebut, Muldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi. Namun, Muldoko menyebut pertemuan itu hanya sekedar ngopi-ngopi. Ia menegaskan tak punya kuasa untuk mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Muldoko memastikan bahwa ia merupakan orang di luar Partai Demokrat yang tak punya hak melakukan kudeta. Sebab, pergantian kepemimpinan partai mestinya mengacu pada anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Isu pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar pada Senin siang kemarin. AHY menyebutkan orang yang ingin mengambil alih kursi ketua umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi. Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaki menyebutkan orang di lingkungan istana yang hendak mengambil alih kekuasaan partainya adalah Muldoko. Demokrat beranggapan
Gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada pemilu 2024. Pihak Istana Kepresidenan pun angkat bicara soal surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mensesnek RI Pratikno mengatakan bahwa pihaknya memang telah menerima surat dari AHY. Namun dirinya merasa tidak perlu menjawab surat dari AHY yang dikirimkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat ke pihaknya beberapa waktu yang lalu. Mensesnek mengatakan bahwa persoalan dalam surat merupakan perihal dinamika internal yang merupakan masalah rumah tangga Partai Demokrat yang sebenarnya telah diatur dalam AD atau ART. Sebelumnya AHY telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait adanya gerakan upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Surat itu dimaksudkan agar pihak Partai Demokrat mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi atas kabar yang menyebutkan bahwa dalam gerakan itu ada keterlibatan seseorang yang berada di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi. Bahkan, isu tersebut menyeret nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko sebagai pihak yang terlibat dalam ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Terkait pernyataan Mensesnek, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar menyebut pihaknya telah melakukan pengecekan bahwa KSP Muldoko belum menjadi kader dari Partai Demokrat. Maka Renanda Bahtar pun mempertanyakan mengapa Mensesnek Pratikno bisa menyebut bahwa persoalan itu sekedar dinamika internal Partai Demokrat. Pada cuitan lainnya, Renanda Bahtar mengatakan bahwa kalau persoalan itu dianggap sebagai masalah internal Partai Demokrat, mengapa Muldoko turut terlibat? Dia juga mempertanyakan apakah Mensesnek Pratikno mengkategorikan Muldoko sebagai anggota Partai Demokrat. Sementara itu, mantan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta dugaan aliran dana ke pengurus-pengurus atau Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat yang diundang menemui Muldoko di salah satu hotel di kawasan Mega Kuningan segera dibuktikan. Aliran dana apa? Nah ini kan jadi kacau. Ngomong ini katanya ada 100 juta setiap DPC. Contohnya DPC yang mana? Tanya Ruhut saat dihubungi oleh akurat.co.id pada Kamis hari ini. Politisi PDI Perjuangan ini menghimbau jangan sampai pernyataan tersebut menjadi fitnah. Jangan nanti akhirnya terjadi fitnah. Ingat loh, ini bisa dituntut. Belum lagi Marzuki Ali itu masih kader, bukan seperti saya. Bahkan Johnny Allen Marbun ini juga masih di dalam, di DPR. Ada apa? Saya yang udah di luar aja mereka datang curhat, apalagi masih ada yang di dalam, ungkapnya. Ruhut pun menduga, permintaan akomodasi dan sebagainya kepada DPD maupun DPC oleh DPP Demokrat karena pengurus partai pada era AHY merupakan orang baru yang hanya sebagian kecil adalah orang lama. Sebelumnya Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan pihaknya akan terus menelusuri jejak-jejak gerakan ilegal itu, termasuk diantaranya menelusuri aliran dana ke pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat yang diundang menemui Muldoko di salah satu hotel di kawasan Mega Kuningan. Dalam proses penelusuran itu, elit Partai Demokrat menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk menyogok DPC dalam operasi kudeta. Dia mengatakan tim DPP yang bertugas menelusuri aliran dana itu akan bekerja selama 2 minggu ke depan. Nantinya, setelah seluruh bukti-bukti terhimpun, mereka akan melaporkan kepada SBY dan seluruh anggota Dewan Kehormatan Partai untuk menempuh langkah yang diperlukan. Isu mengenai upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang diungkapkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyita perhatian banyak pihak, tidak terkecuali para pendirinya. Eti Mandua Pesi salah satunya, teringat masa-masa awal ketika mendirikan partai berlambang bintang Mercy itu. Menurut Eti, para pendiri waktu itu secara patungan, tidak sedikit yang menjual harta agar partai yang kini dipimpin oleh putra sulung SBY itu bisa tegak berdiri. Iya itu, kita jual harta, saya ini jual harta, saya jual emas-emas sampai gadai di pegadaian. Tidak ada orang bantu kita. Kalau saya cerita itu tuh kita bisa nangis loh. Ujar Eti Mandua Pesi ketika berbincang dengan Sido News pada Rabu kemarin. Saat itu, yang ada di kepala Eti dan para pendiri Partai Demokrat lainnya adalah pengabdian. Jual harta, jual apa, jual segala macam, jual tanah, jual dusun. Ada teman-teman sampai meninggal di tengah jalan karena pengorbanan itu. Kata Eti yang mengaku tidak lagi aktif di Partai Demokrat, meskipun tidak memutuskan untuk keluar dari partai itu. Beberapa waktu belakangan Eti melihat bayangan idealnya tentang Partai Demokrat yang ikut didirikannya runtuh. Dia melihat Partai Demokrat sudah tidak sesuai dengan tujuan awal pendirinya. Di Demokrat ini banyak orang penjilat, banyak Yudas di situ. Banyak cari jabatan yang pada dapat kursi banyak di situ. Tapi prinsipnya kita sebagai pendiri lain, pendiri itu punya kewajiban moral untuk bilang siapa bisa, siapa tidak bisa.
Kita berpikir untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat, dan kita tidak berpikir untuk kepentingan duduk di partai atau di DPR, atau jadi pejabat A, B, C, dan sebagainya. Kita nggak berpikir seperti itu, ungkap Eti. Dia pun mengaku sudah tidak respect lagi dengan SBY sejak lama. Sebab waktu SBY jadi presiden itu semua keluarga itu duduk di mana-mana di DPR, di DPRD provinsi, segala keluarganya. Dia itu nepotisme, tutur Eti.